Selamat pagi teman-teman. Oke Pak. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi. Nah, sebelum memasuki materi sistem ekonomi, saya minta dari di antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Mas Ganang memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa pemirsa yang besar. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, saatnya saya akan melakukan presensi. Ina, Hadir. Rizka, Hadir. Agnes, Hadir. Papa, Titin, Hadir, Pak. Kanan, Citra, Hadir, Pak. J, Doi. Nah, Bowo, Desti. Hadir, Pak. Oke, untuk membantu proses pembelajaran hari ini, saya akan membacakan modul terlebih dahulu. Saya bacakan langsung ini. Sorry, yo. Di dalam sistem ekonomi saya akan membahas tiga. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi, jenis sistem ekonomi, dan fungsi sistem ekonomi. Kalian sudah pada pernah dengar belum apa itu pengertian sistem ekonomi, jenis sistem ekonomi, dan fungsi sistem ekonomi? Belum, Pak. Oke, di sini saya akan membahasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi dari berbagai para tokoh terkemuka, khususnya di bidang sistem ekonomi. Saya minta tolong Mbak Desi untuk membacakan. Yang pertama, sistem ekonomi menurut Gilasto. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi maupun investasi yang membentuk suatu kesatuan utuh yang teratur dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan tentang mekanisme. Dia mengungkapkan sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan instruksi untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Selanjutnya ada George Grossman and Emmanuel. Mereka mengungkapkan sistem ekonomi sebagai sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri atas jenis-jenis dan lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Dari para pendapat para tokoh tersebut dapat disimpulkan secara sederhananya sistem ekonomi bisa diartikan sebagai suatu cara mengatur dan mengelola segala aktivitas ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Tetapi pengelolaan ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Nah, pada saat melakukan pengelolaan ini, mereka juga memiliki dasar, yaitu dasarnya apa? Dasar prinsip agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Sampai di sini bisa diikuti atau ada kata yang tepat dan nah, di sini saya juga akan menjelaskan berbagai macam jenis sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi itu ada 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi tradisional itu memiliki pengertian menghargai tradisi dan minim limbah perekonomian tradisional identik dengan daerah pedesaan. Sistem ekonomi komando, ada 3 hal yang identik dimiliki oleh sistem ini, yaitu kontrol terpusat, keuntungan yang diharapkan dan dominasi,
Sebagian besar sistem ini akan dikendalikan oleh pemerintah. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakat yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana pasokan dihasilkan hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Ada juga sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran memiliki karakteristik berupa pembatasan oleh negara terhadap penguasaan pihak swasta pada bidang-bidang yang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang terakhir ada sistem ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem masyarakat memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Faktor produksi dalam sistem ekonomi sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tapi kelemahannya diatur oleh negara secara penuh. Nah, dan yang terakhir adalah fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang kedua, ada menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan sesuai harapan. Dan yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Nah, di sini sebelum saya mengakhiri teman hari ini, saya akan mencuplikan sebuah video dan semoga bermanfaat untuk kita ke depannya semua. Tolong simak ya, suaranya nggak ada. Betul, ini maksudnya saya untuk belajar, seseorang perlu seperti sebuah gelas kosong. Kembali bila Anda telah siap. Nah, moral dari cerita tersebut adalah cerita ini untuk mengingatkan kita semua agar tak rendah hati, siap menerima nasihat, dan bisa menerima perbedaan persepsi. Seiring perkembangan manusia cenderung merasa semakin bijak, semakin pintar, namun akan semakin sulit untuk menerima nasihat seperti perumpamaan gelas yang penuh. Nah, kalian semua apakah sudah siap untuk menjadi gelas yang kosong supaya bisa menerima entah itu masukan dari orang lain atau sekitarnya? Siapa?
Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Pak